wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Tumma ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Jibril wa Mikail wa Israil wa malaikatil asar wa jami'a ashabi Rasulillahi ajma'in khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa aimatil mujtahidin khususan ila Abu Hanifah Malik bin Syafi'i bin Idris wa Ahmad bin Hanbal wa ila jamil awliyillah musyarikil ardi ila maghribiha namakan nubariya bahriha khususan ila badi zaman Sayyidina Nursi wa Syekh Mullah Ramadan al-Buti wa Sa'aikum Salqarhi wa la dunun al-Misri wa la Judatil Baghdadi wa la Ma'ruf al-Karhi wa la Sufyan Usari wa la Tajudin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'illah al-Iskandari wa ila Syabul Abbas al-Qursi wa la Sabul Hasan Nasyadili wa la Sultanil Awliya ila Syabdul Qadir Jailani wa Jamil Awliya Mu'assisina fi Baghdadina Indonesia khususan ila Syekh Hidayatullah wa jamillah lil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allah yahdina bi hidayatihim wa yamudduna bi madadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La aro, la asma, la atakallam. La aro ora ningali sapa ingsun, la asma ora krungu sapa ingsun, la atakallam ora ngomong sapa ingsun. Wa min qaswatil qalbi lan iku sebagian saking atose ati kaunuhu utawi keberadaan qaswah tul qalbi iku asomu budek layas mau kaunuhu ta'onone apa ati iku asomu budek layasma ora krungu al haqqa ing hak. Abkamu iku bisu layantik orang ngomong bihi kelawan hak sopo akma wong kang budek layarohu tegese ora ningali sopo wong hu ing hak. Fayasiru mongko dadi opo nisbatu nisbat bainal qalbi ing dalam antarane ati wa bainal haqqi lan antarane hak kan nisbati baina adanil asob kaya dene nisbat ing dalam antarane telingane wong sing budek wal aswati lan telingane wong sing krungu. Wa ainul a'ma lan mripate wong sing buta wal alwan lan wong kang ningali. Walisanul akhras lan lisane wong kang bisu wal kalab lan kang bisa ngomong. Wa bihadza ya'lam lan kelawan ikilah alasan ya'lamu ngerti sapa wong anas summa satemene budek anas wal bukmu lan picet wal apa sumu budek wal bukmu lan bisu wal omyalan picet iku lil qalbi kadue ati bidzati wal haqiqah. Wal jawarih
bil fardi wat tab'ah, sementara anggota tubuh itu hanya mengikuti. Fa innaha la ta'mal absar, mongko sak temene al jawarih iku la ta'mal absar, ora ningaline mripat, walakin ta'mal qulub, akan tetapi buta apa al qulubu ati allati kang fisuduri dalam dada. Walaisal murad nafyul ammi, walaisalan ora ono apa al muradu murad kang den karepaken iku nafyul ammi al hissi, mentiadakan ketidakmelihatannya mata, anil basori saking mata mata lahiriah, anil basori saking melihat. Wa innamal murad lan angin tetapine kang den karepaken anal umma satemene picek ing atami kang sempurna alal haqiqah ing atase kang hakikate iku amyul qalbi, piceke ati, hatta anna amyal basari, walaupun anal amyal basari bin nisbati ilaihi amrun hayyin hatta yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi. Menurut seseorang, hatta amyal basari bin nisbati ilaihi amrun hayyin hatta yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi. Wasma ila tafasili ta'atul hawasil qasiyati qulubuhum hasahasatan hasa. Maka dengarkanlah secara tafsil ketidakfungsiannya panca indera yang keras hatinya dari salah satu panca indera. Yang pertama, pendengaran. Wasofallahu halal kufar, Allah mensifati kondisi orang-orang kafir halasimaihim pada saat mereka mendengarkan, al-huda, petunjuk, annahum ja'alu asobi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jarinya fi adhanihim, ada di telinga mereka. Wa atraqallahu ismal asobi, Allah mengatakan dengan kalimat asobi itu adalah maknanya anamim ala wajhil majaz, yang hanya berupa kata-kata metafora. Fa innal ladzina yuj'al fi adhanil anmilah la lal asobi kulli. Maksudnya di sini adalah bahwa sebenarnya mereka menutupi dengan telapaknya, akan tetapi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan asobi karena sebenarnya hati mereka ingin jari-jari mereka itu dimasukkan ke telinga mereka biar sama sekali nggak terdengar suara apapun. Bil asobi, Allah mengatakan dengan jari-jari lil mubalaghah, untuk makna banget fi iradati sami'in, dalam kekarepane wong sing rungu, saddal masami, ing nutupi pendengaran, ing nutupi suara sing rungu. Bihaitsu law amkana, bihaitsu lamun sekirane mungkin, la adkhalul asobi kulliha, la kullaha, mereka akan memasukkan jari-jari ke jari-jari semuanya ke telinga. Fa in hadasa wa wasala ila adhanihim kalimatun wahidah, sehingga tidak terjadi sampainya ada satu kalimat pun ke telinga, min kalimatil haq, dari kalimat kebenaran.
qabla ayyasudduha wa nafyuha ila sahbi min sihamil khair latadda ala abwabil adan al-muqsidah. Lidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi adhanihim waqra, lan ing dalam telinga mereka waqra penutup. Ai somaman tegese budek wa taqlan lan satu benda manian kang mencegah min simail haqqi saking ngrungokaken kang hak. Balau azalallahu insidada hadhil asmahata tasil mau'idhah ila qulubihim la wasalat. Akan tetapi jika Allah menghilangkan penutup pendengaran ini hatta tasil al mau'idhah, sehingga sampailah pendengaran sampailah mau'idhah kepada hati mereka la wasalat, maka pasti akan sampai. Lakin ila qulubi khulafa la tawfiqin nur zulumatun ba'duha fawqa ba'di lidzalika qala ta'ala walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Wal isma'al matlub, pendengaran yang diharapkan, huwa isma'ul qulub wa huwa a'la darajat min isma'il adan. Pendengaran hati itu lebih tinggi derajatnya daripada pendengaran telinga. Fa innal kalam lahu lafdzun wa makna, karena perkataan itu mempunyai kalimat dan makna. Fasima'ul lafdzihi, mendengarkan kalimatnya, huwa haddul adan, itu adalah bagian haddul udhun, itu adalah bagian dari telinga. Sima'u maknaha huwa hifdzul qalbi, haddul qalbi. Sementara mendengarkan makna itu adalah bagian daripada hati. Wa mata lam yumsit al qalbu doa. Jika hati tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, maka akan hilang sia-sia hadis perkataan demi perkataan. Waqad nafa subhanahu wa ta'ala anil kufar hiladul qulub. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan orang-orang kafir itu penutup hati, simahan makna ing ngrungokne makna alladzi huwa hadzul qalbi, yang semua itu adalah bagian daripada hati. Wasbatalahum sima'al lafzi, dan Allah menetapkan untuk mereka hanya mendengarkan lafadznya saja. Alladzi huwa hadzul udhun, yang merupakan bagian daripada telinga. Wa hadzal naw' min as-sima' la yufidu sami' bal yadurruhu li qiyami hujjatihi. Orang yang hanya mendengarkan dengan telinganya itu tidaklah akan mendapatkan kemanfaatannya. Bahkan bal yadurruhu li qiyamihi, bahkan kalau mendengarkannya saja tidak dengan mendengarkan melalui hatinya, maka akan terjadi hujjah untuk mereka. Hujjah maksudnya hujjah siap-siap untuk ditanyai pertanggungjawabannya. Wa huwa ma yulakhisu qauluhu ahlil kitab li nabiyyina wasma' ghairu musma'in. Ai isma' ghairu masmu' minka fa adanu ma'aka wa qulubuhum, dengarkanlah yang isma' ghairu masmu'in minka, maksudnya fa'adanuna ma'aka, telinga kami bersama denganmu, wa qulubuna ma'a ghairika, sementara hati kami bersama selainmu. Fa qasil qalbi la yasma' wa idza sami'a la yusir. Orang yang mempunyai hati yang keras itu tidak mendengar. Kalaupun dia mendengar, dia tidak diam. Wa idza ansata, dan jika dia diam memperhatikan, layani, dia tidak akan paham. Wa idza wa'a, dan dia tidak paham, layudrok, maka dia tidak akan mengikuti pemahamannya. Wa idza adraka, jikalau dia tidak mengerti,
maka dia tidak kalau dia mengerti maka tidak mengamalkan. Wa idza amila arba'a amaluhu beriya. Kalaupun dia sudah mengamalkan apa yang dibicarakan, maka dia akan mengamalkan, kemudian dia mengamalkan akan tetapi dengan dia wasum'ah dan sum'ah wa amaluhu kulluhu alaihi mardud, dan semua perbuatannya itu ditolak, wa akibatuhu dhalal wa khasrah, dan akibatnya adalah kesesatan dan kerugian. Wa in kana hadza huwa wasful Qur'an wa safal Qur'an lisami ashabil qulub al-qasiyah fa in wasafan nabi lahum qarib. Gini. Secara terperinci Khalid Abu Sadi membahas tentang panca indera. Salah satunya adalah pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Nah di sini kemarin sudah dikatakan bahwasanya salah satu daripada alamat orang yang hatinya keras itu adalah terputusnya fungsi panca indera. Nah ini sebenarnya pembahasan as-sam'u ini adalah angin segar untuk orang yang suka berbicara di mimbar-mimbar dan panggung-panggung. Karena ini hanya terkhusus untuk orang yang mendengarkan saja. Jadi tidak termasuk orang-orang yang suka ceramah di panggung dan khutbah-khutbah. Orang yang mendengarkan. Jadi dulu itu pernah saya ceritakan bahwasannya ittaqu hadhil manabir. Takutlah pada mimbar-mimbar, li'annahu madabih, karena itu adalah tempat pembantaian. Ketika orang merasa bahwa kalimatnya kok didengarkan dengan mulia, maka berarti nang jero atine biasane ana rasa bahwasane nyongke ternyata wong sing mulia. Buktine anggere ngomong wong dia pada ngrungokna. Nah, ini karena apa? Sing kaputane kuwe tok. Padahal ngomong kue akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu anggap buromatan indallah antakulu malah tafalun. Allah akan sangat murka kepada hamba yang mengatakan kemudian dia tidak melaksanakan. Itu dulu pernah dibicarakan itu. Nah sekarang sudah ditinggalkan, tinggal kita berbicara masalah orang yang mendengarkan. Ketika Al-Quran mengatakan wa fi adhanihim waqar, dan di dalam telinga mereka itu ada penutup, itu mereka karena tidak mau mendengarkan yang hak. Itu anggar nurungna sing hak we madan blegidi gak pakai madanan lah bebaik langkah keuntungan langkah dunia ya orang itu kan orang anggar ini itu tidak ada yang menguntungkan, maka dia akan menutup telinganya. Itu maning ngrungna tentang masalah hidayah, mau'idhah dan lain sebagainya dari orang lain. Kondisi seperti ini adalah kondisi orang-orang kafir, yaitu mereka tidak mau mendengarkan yang hak dari siapapun. Pokoknya bisa tertutup agar ngomong masalah bahwa
NU gue mengikuti empat mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i bin Idris. Orang hakunut ya tetap sih NU misalnya. Wong NU seorang orang terima baik. Sebagian maksudnya. Lah, karena apa? Ujare sebagian ya. Sebagian itu mengatakan bahwa ciri khas itu kunut, padahal kan bukan. Yang kunut itu adalah madhab Syafi'i gitu. Yang lain nggak mengatakan bahwa kunut itu sunnah di dalam sholat subuh gitu. Lah diterang kayak gue terus nolak disi wafi adanihim wakro, dan di dalam telinga mereka itu ada penutup. Mau apa lu kayak gitu, roh kenal keuntungannya langka. Nah tapi ketika berada di transaksi tentang sesuatu yang menguntungkan ya kayak indah banget, lebih indah daripada indahnya Al-Quran. Anak pesanan apa ya? Aduh indahnya luar biasa. So kayak ada jujur naik. Nah suara yang indah seperti ini melebihi suara indahnya Al-Quran itu berarti dia telah menghinakan keagungan Al-Quran demi dunia. Angger lebih indah sekali Al-Quran. Makanya ketika anak wong misalnya bocah hafidhah misalnya. Lah kemudian nih melihat apa namanya? Melihat ternyata lebih baik itu adalah pengusaha. Itu sudah merendahkan apa yang telah Allah agungkan. Atau kita bisa hafal Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran, kemudian ana wong dhewe kenikmatan batik gede dadi kaya tanggal dina batinnya lebih akeh daripada kita sing ngaji dan lain sebagainya. Lah mengagungkan orang-orang pengusaha seperti itu sementara merendahkan apa aktivitas yang kita lakukan, berarti dia sudah merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini seperti itu. Makanya cerita-cerita sekang kono kadang cerita apapun tentang masalah wilayah lu gue orang tertarik gue. Tapi nggak cerita-cerita kayak gitu ya kencot gue. Ya istilah seimbang. Nah ini wafi adzanihim waqar. Kalaupun orang-orang kafir itu mendengarkan itu dia akan hanya mendengarkan kalimatnya saja, akan tetapi hatinya entah di mana. Kalau mau mendengarkan itu hanya mendengarkan hatinya. Ini yang terjadi di banyak universitas, kampus-kampus seperti itu. Mendengarkan kalimatnya dosen saja dalam bentuk lafadznya. Bukan mendengarkan untuk direnungkan. Untuk setiap makna, setiap kalimat itu mempunyai makna dan lafadz gitu. Lah, orang yang mendengarkan lafadznya saja tanpa dengan mendengarkan dengan hatinya, maka esih mirip wong kafir. Esih mirip. Kita nyelekiti banget. Esih mirip ya. Nah,
itu karena apa? Kadang-kala ya kita itu melihat bahwa orang yang ketika mencari ijazah itu kan hanya akan mendengarkan lafaz-lafaznya saja, tanpa berusaha mendengarkan dengan hati kita gitu. Ya, sehingga akhirnya dari Khalid Abu Syadi di sini itu pendengaran seperti itu sama saja dengan sama saja dengan cara mendengarkannya orang-orang kafir itu seperti itu. Ya aja kafir temen ngomongnya kafir ini kan bukan kayak ekstrim temen ya. Lah tapi nengkene dari Khalid Abu Syadi saya mengikuti terjemahannya saja bahwa cara mendengarkannya orang kafir itu seperti itu. Ketika mereka misalnya membaca tentang hidayah di kampus-kampus dengan menerangkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita juga di dalam sholat itu hanya membaca lafaz-lafaznya saja tanpa membaca dengan hati kita. Cara membaca itu mirip juga. Pada baik ngrungokna lafaz, ngrungokna kalimat, akan tetapi hanya kalimatnya saja. Jadi kalau masih bagian daripada telinga, maka itu berarti masih cara mendengarkan orang-orang kafir. Kalau melihat kok masih dengan dataran mata saja, bukan mata hati, maka berarti melihatnya masih seperti itu. Dan ketika mengatakan ya, juga hanya dengan mulutnya saja tanpa timbul dari dalam hati, gitu, maka itu masih sama mirip-mirip dengan orang kafir. Kayangan mas banget mungkin. Coba kalau kita ke sana melihat, kami tidak menghukumi keumuman orang itu kalau mendengar maka mendengar dengan telinga saja, bukan telinga hati. Banyaknya orang itu seperti itu. Ketika membaca pun itu membaca dengan pikiran saja, bukan membaca dengan hati. Betul. Maka seperti ini menurut Khalid Abu Syadi itu tidaklah bermanfaat, bahkan membahayakan dirinya sendiri ketika besok itu dihadapkan di hari kiamat, kemudian dia akan dihisab oleh Allah. Kita sudah mempunyai hujah bahwa kita itu sudah mengerti, akan tetapi tidak mengamalkan. Jadi angger kepengin orang tambah siksane ya urusan ngaji ya gue. Iya. Untung ingin orang ngaji jadi Pak Yusro. Nah ini apa namanya, mendengarkan hanya dengan telinga saja, kemudian apa namanya, berbicara hanya dengan mulut saja, dan membaca hanya dengan pikiran saja, bukan dengan hati, itu masih mirip-mirip dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika Al-Quran mengatakan tentang pendengaran wafi adzanihim waqra, itu tidak lain adalah mengenai pendengaran yang sifatnya hati. Makanya dulu itu ketika terjadi perang antara Irak karo Amerika ya. Pada waktu itu ada seorang ulama yang mimpi berdiri di tengah-tengah tentara, dua tentara gitu. Beliau berada di tengah.
ke kiri wong apa orang-orang tentara Irak kayak gue. Apa ki benar-benar umat Kanjeng Nabi sih? Nah, melihat orang Amerika apa kia apa dudu gitu. Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran. Nah, artinya di situ bahwasanya mungkin benang merah yang dapat diambil dari ilham melalui mimpi seorang waliullah tersebut adalah bahwa orang yang Irak yang notabene-nya Islam mungkin pada saat itu telah meninggalkan urusan hati sehingga hanya berada di wilayah-wilayah lahiriah saja, sehingga bingung benar-benar umat Kanjeng Nabi apa dudu. Angger umat Kanjeng Nabi ya ketika ngrungokne yang ngrungokna karo hati, ketika deleng ya deleng karo hati, ketika maca ya maca karo hati. Jadi bingung ya apa. Nah akhirnya seperti itu. Orang-orang yang apa namanya mendengarkan petunjuk hanya sifatnya apa namanya sifatnya telinga lahiriah saja gitu. Dia tidak mungkin akan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius. Makanya poin daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu yang pertama ketika kita berada di dalam kubangan kemaksiatan, kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan. Setelah diselamatkan Allah dari kubangan kemaksiatan, kita memohon kepada Allah untuk ditetapkan dalam hidayah tersebut. Kemudian ketika kita telah ditetapkan di dalam hidayah, kita minta petunjuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyampaikan kepada orang lain hidayah. Gitu. Nah, setelah kita bisa menyampaikan kepada orang lain hidayah, makarna wong liya sing disampaikan mesti arep batak nyelekiti kayak gue. Kita meminta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus melalui kesabaran kayak gue. Kan ada ngomong nengati kan padune. Kan urusan yang penting ihdinas siratal mustaqim. Gue masalah hidayah itu seperti itu. Jadi ketika apa namanya kita itu ada ciri-cirinya, ciri-ciri alamat yang ada di sini itu ada pada kita, berarti kita termasuk masih memiliki hati yang keras gitu. Nek anak ciri-ciri nyong orang ngomong sampai ini keras nek anak salah satu gitu. Di sini berarti masih keras gitu. Nah ini salah satu daripada fungsinya hati, yaitu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Abdusadi ya, kita mendengarkan melalui hati. Dan ini bisa, maksudnya mendengarkan melalui hati ini adalah benar-benar bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita meyakini bahwasannya singgarannya syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat, maka tujuan diberikannya telinga adalah kita mendengarkan suara-suara yang dapat menjadi surat-surat yang akan sampai ke dalam hati kita. Itu adalah tujuan jaliyah, tujuan jaliyahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan telinga gitu untuk manusia, bukan tujuan hakiki. Nah ini adalah apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-sami. Khalid Abdusadi juga dalam bab lain yang ada di dalam kitab yang lain beliau mengatakan
mengatakan bahwasanya pendengaran juga dapat menjadikan potensi kita untuk menjadi hujah kita masuk ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat jika kita itu lebih senang membaca sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadi ya Allah, jadinya pendengaran apa yang paling nikmat menurut kita itu kita sudah mengetahui. Gitu. Jadi dan ini tidak asing lagi lah. Makanya sampai sebelum dihisab kok ngisab apa kedarak maka sahabat Umar mengatakan hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ternyata setelah kita menghisab diri kita gugur kabeh. Orang anak sing kayaknya bisa selamat. Lah, anggar wong wis pernah menghisab dirinya sendiri, engko nang kana ing jalo ora dihisab. Yang penting menghisab bae. Bu, ketinggalan bor. Lah itu yang penting menghisab di situ. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda hati yang keras itu adalah terputusnya panca indera, dan kita sedang memasuki pembahasan secara terperinci dari panca indera. Pertama adalah tentang pendengaran. Semoga kita bisa mendengarkan, berbicara dan melihat tidak sebagaimana cara melihatnya orang kafir dan mendengarnya orang kafir dan berbicaranya orang kafir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.